Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afra Faiza dengan NIM 190180010 dari kelas A1 dengan mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi dengan nomor urut 08. Di sini saya akan membuat video ringkasan atau rangkuman dari materi pertemuan 9 sampai dengan pertemuan 14 untuk memenuhi kuis dari mata kuliah Proyek Pengembangan Sistem Informasi. Langsung saja kita masuk ke materi pertemuan 9 dengan judul Manajemen Kualitas Proyek. Manajemen kualitas proyek meliputi aktivitas dan proses-proses penyelenggaraan organisasi yang menentukan kebijakan kualitas, sasaran, dan tanggung jawab sehingga proyek akan mencukupi kebutuhan yang sudah dikerjakan. Manajemen kualitas proyek ini menerapkan sistem manajemen kualitas melalui kebijakan dan memeriksa prosedur dengan aktivitas peningkatan proses secara kontinu yang diselenggarakan keseluruhannya. Kualitas yang dimaksud di sini adalah keterkaitan yang sangat erat dengan sejumlah standar internasional seperti ISO sebagai panduan sistem manajemen mutu. Misalnya, dalam pembuatan aplikasi diperhatikan kaidah buku software engineering yang memenuhi software quality assurance. Selanjutnya, tujuan utama dari manajemen kualitas proyek adalah memastikan bahwa proyek akan memuaskan kebutuhan dari klien. Kualitas hendaknya dipandang sejajar dengan ruang lingkup waktu dan biaya proyek. Artinya, ruang lingkup harus sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan. Waktu yang sudah ditentukan, berapa lama jangka waktunya, dan biaya proyek atau tidak over budget. Itulah yang namanya proyek yang berkualitas. Selanjutnya, ada proses-proses pada manajemen kualitas proyek. Ada dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama rencana kualitas. Rencana kualitas ini outputnya adalah rencana manajemen kualitas, matrik kualitas, daftar nama kualitas, rencana peningkatan proses, dan update dokumen proyek. Kemudian, yang kedua ada performa jaminan kualitas. Outputnya adalah update proses aset organisasi, permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan update dokumen proyek. Kemudian yang ketiga adalah performa kontrol kualitas. Outputnya adalah pengukuran kontrol kualitas, perubahan yang divalidasi, deliverable yang divalidasi, update proses aset organisasi, permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan update dokumen proyek. Selanjutnya, ada rencana kualitas. Rencana kualitas ini adalah sebuah proses mengidentifikasikan persyaratan-persyaratan kualitas atau standar-standar untuk produk dan proyek, dan dokumen bagaimana proyek akan mempertunjukkan pemenuhannya. Perencanaan mutu atau kualitas harus dilakukan secara paralel dengan proses-proses perencanaan proyek lainnya. Atau bisa dikatakan dalam perencanaan kualitas proyek mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek yang sedang dikerjakan dan menentukan bagaimana agar dapat memenuhi standar kualitas tersebut. Kemudian ada performa jaminan kualitas. Performa jaminan kualitas adalah proses dari auditing persyaratan-persyaratan kualitas dan diakibatkan oleh pengukuran kontrol quality untuk memastikan standar kualitas sesuai dan definisi operasional yang digunakan. Dalam arti kata lain, dalam penjaminan kualitas ini menjalankan apa yang sudah direncanakan untuk menjamin bahwa tim proyek sudah menjalankan semua proses yang dibutuhkan untuk memenuhi standar kualitas yang relevan. Kemudian, ada performa kontrol kualitas adalah sebuah proses hasil-hasil perekaman dan pemantauan tentang pelaksanaan aktivitas kualitas untuk menilai performa dan merekomendasikan performa perubahan-perubahan yang diperlukan. Dalam arti kata lain adalah memonitor hasil-hasil proyek yang spesifik
untuk memeriksa apakah sudah memenuhi kualifikasi standar relevan yang sudah disepakati dan mengidentifikasi cara untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh. Karakteristik dari perangkat lunak yang berkualitas atau quality software adalah mampu untuk memenuhi kebutuhan dari pemakai, pengembang, dan pemelihara perangkat lunak. Jadi, perangkat lunak dikatakan berkualitas atau quality software itu adalah perangkat lunak atau software tersebut bisa memenuhi kebutuhan dari user, pengembang, dan pemelihara perangkat lunak. Perangkat lunak disebut berkualitas jika yang pertama bisa mengerjakan apa yang diinginkan oleh pemakainya. Yang kedua, memakai sumber daya komputer secara benar dan efisien. Yang ketiga, mudah untuk dipelajari dan digunakan oleh pemakainya, atau dengan kata lain easy to learn and easy to use. Kemudian, pengembang perangkat lunak bisa mendesain, menuliskan source code atau coding, dan melakukan uji coba atau testing, serta memelihara maintenance sistem tanpa kesulitan yang berarti. Kemudian, quality software juga harus bisa memenuhi atribut-atribut yang sebagai berikut. Yang pertama ada correctness. Correctness yaitu perangkat lunak harus bekerja persis seperti yang ditentukan. Yang kedua, functionality, yaitu perangkat lunak harus berfungsi bahkan dalam keadaan tidak normal. Kemudian, flexibility, yaitu perangkat lunak harus dapat beradaptasi dengan perubahan spesifikasi. Kemudian, ada efisiensi, yaitu perangkat lunak harus memberikan kinerja yang sesuai dan relatif terhadap jumlah sumber daya yang digunakan. Kemudian ada maintainability, yaitu perangkat lunak mampu untuk dimodifikasi. Kemudian ada portability, yaitu perangkat lunak mampu untuk dipindahkan dari satu lingkungan ke lingkungan yang lain. Kemudian ada reliability, yaitu perangkat lunak mampu mempertahankan tingkat kinerja ketika digunakan dalam kondisi tertentu. Kemudian ada reusability, yaitu perangkat lunak yang sudah ada dapat digunakan kembali. Kemudian testability, perangkat lunak memungkinkan modifikasi untuk validasi. Kemudian yang terakhir ada understandability, yaitu perangkat lunak memungkinkan user untuk memahami apakah cocok atau ditugaskan untuk kondisi tertentu. Kemudian cara mengembangkan perangkat lunak yang berkualitas itu harus ada yang pertama teknik, kemudian prinsipal, kemudian konsep, dan ada tools. Faktor dari kualitas perangkat lunak atau software quality factor menurut Hewlett-Packard ada functionality, usability, dan reliability, performance, serta supportability. Functionality ini diukur dengan mengevaluasi fasilitas dan kemampuan dari program. Usability diukur dari faktor manusia yang memakai sistem seperti estetika, konsistensi, dan dokumentasi. Reliability dievaluasi dengan mengukur frekuensi kegagalan atau error, akurasi output, MTBF atau mean time between failure, dan kemampuan mengatasi errornya. Kalau performance diukur dari kecepatan proses, respon, dan pemakaian sumber daya dan efisiensi. Kemudian supportability itu merupakan gabungan dari extensibility dan adaptability dan serviceability. Ketiganya itu lebih dikenal dengan istilah maintainability beserta testability, compatibility, configurability, kemudahan instalasi dan identifikasi problem. Kemudian faktor dari kualitas perangkat lunak ini atau software quality factor tadi, kalau menurut Pressman, ada product operation dibagi menjadi correctness, reliability, usability, integrity, dan efisiensi. Kemudian product transition dibagi menjadi portability, reusability, interoperability. Dan yang terakhir ada product revision, itu dibagi menjadi maintainability, flexibility, dan testability. Next, kita lanjut ke materi pertemuan yang ke-10 dengan judul Struktur Organisasi Proyek dan Membuat RAM dengan metode RACI dan metode RP.
Output struktur organisasi proyek yaitu terdiri dari manajer proyek, wakil manajer proyek, teknisi, test group, pemimpin teknis, penjaminan kualitas, manajemen konfigurasi, subproyek manajer 1, subproyek manajer 2, subproyek manajer 3, tim 1, tim 2, dan tim 3. Output yang kedua yaitu rencana manajemen staff berupa sebuah rencana staff manajemen menjelaskan kapan dan bagaimana orang akan ditambahkan dan dikeluarkan dari tim proyek. Output yang ketiga yaitu sebuah histogram sumber daya yang dimaksud adalah bagan kolom yang menunjukkan jumlah sumber daya yang ditugaskan untuk pelaksanaan proyek dari waktu ke waktu. Dan output yang keempat yaitu matriks tugas tanggung jawab atau responsibility assignment metric, sebuah output metrik yang memetakan kerja proyek seperti yang dijelaskan dalam WBS. WBS itu Work Breakdown Structure untuk orang yang bertanggung jawab. Melakukan pekerjaan seperti yang dijelaskan dalam Organization Breakdown Structure atau OBS, intinya adalah struktur pembagian kerja dan struktur pembagian tugas dalam organisasi. Ada dua metode yang digunakan dalam membuat RAM, yaitu yang pertama ada metode RACI. RACI itu merupakan singkatan dari Responsible, Accountable, Consul, dan Informant. Responsible yaitu orang yang bertanggung jawab untuk melakukan tugas yang sudah diembannya hingga selesai. Kemudian accountable yaitu mereka yang bertanggung jawab dengan seluruh tugas yang dilimpahkan ke anggota timnya. Jadi orang lain yang mengerjakan tapi dia yang bertanggung jawab. Kemudian ada consulted yaitu mereka yang telah ahli di bidangnya bertugas untuk memberikan informasi seputar proyek yang sedang dikerjakan. Artinya, dia menjadi tempat konsultasi terhadap masalah atau pekerjaan yang sedang dikerjakan. Kemudian, informant yaitu anggota yang selalu mendapatkan informasi tentang kemajuan dari proyek yang sedang dijalankan. Setiap ada keputusan dan perubahan yang dilakukan oleh tim harus diberitahukan kepada seseorang yang masuk dalam golongan ini. Artinya, orang yang selalu mendapatkan informasi apapun tentang proyek yang sedang dikerjakan. Yang kedua, ada metode RP. RP ini singkatan dari responsible dan performing. Responsible itu merupakan orang yang bertanggung jawab, dan performing adalah orang yang mengerjakannya. Selanjutnya, di dalam RAM itu hubungan antara pekerjaan proyek yang ada di WBS dengan tim proyek. Next, kita lanjut ke pertemuan ke-11 dengan judul Manajemen Komunikasi Proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi proses-proses yang diperlukan untuk memastikan generasi yang sesuai dan tepat waktu, koleksi, distribusi, ruang simpan, perolehan kembali, dan disposisi terakhir informasi proyek. Komunikasi yang efektif menciptakan satu jembatan antara stakeholder yang berbeda yang dilibatkan dalam suatu proyek. Menghubungkan berbagai latar belakang, organisasi, dan budaya, tingkat keahlian yang berbeda, dan berbagai ketertarikan pembeli kepada penjual, obligasi perspektif di dalam pelaksanaan proyek atau hasil. Kemudian, proses-proses pada manajemen komunikasi proyek dibagi menjadi identifikasi stakeholder, outputnya yaitu mendaftar stakeholder dan strategi manajemen stakeholder. Kemudian, rencana komunikasi, outputnya yaitu rencana manajemen komunikasi dan update dokumen proyek. Kemudian, distribusi informasi, outputnya yaitu update proses aset organisasi. Kemudian, mengatur harapan stakeholder, outputnya yaitu update proses aset organisasi, permintaan perubahan, update rencana manajemen proyek, dan update dokumen proyek. Kemudian, laporan performa, outputnya yaitu laporan performa, update proses aset organisasi, dan permintaan perubahan. Selanjutnya ada dimensi potensial aktivitas komunikasi, dibagi menjadi
internal di dalam proyek dan eksternal di luar proyek, seperti pelanggan, proyek-proyek lain media, publik, dan lain sebagainya. Kemudian ada formal. Formal berupa laporan-laporan atau memo-memo dan pengarahan singkat dan informal berupa email, diskusi-diskusi khusus untuk suatu maksud. Kemudian ada vertikal, naik dan turunnya organisasi, dan horizontal dengan panutan-panutan. Kemudian pejabat berupa laporan berkala dan laporan tahunan. Yang bukan pejabat berupa komunikasi-komunikasi tidak boleh diumumkan. Kemudian ada lisan dan tulisan, dan ada verbal juga non-verbal berupa modulasi suatu suara atau bahasa tubuh. Kemudian ada identifikasi dari stakeholder. Ini adalah proses mengidentifikasi semua organisasi atau orang-orang yang dilibatkan oleh proyek dan dokumen informasi terkait mengenai minat mereka, keterlibatannya, dan dampaknya pada kesuksesan proyek. Proyek stakeholder adalah organisasi-organisasi dan orang seperti para pelanggan, sponsor-sponsor, penyelenggara organisasi, dan publik yang dengan aktif dilibatkan di dalam proyek, atau siapa yang berminat bisa secara positif atau negatif dipengaruhi oleh pelaksanaan atau penyelesaian dari proyek. Kemudian rencana komunikasi. Rencana komunikasi adalah proses penentuan informasi keperluan proyek stakeholder dan melukiskan satu pendekatan komunikasi. Rencana komunikasi memproses reaksi informasi dan kebutuhan-kebutuhan komunikasi dari stakeholder. Contohnya, siapa yang memerlukan informasi, apa yang diperlukannya, kapan mereka memerlukan itu, bagaimana akan diberikan, dan kepada mereka caranya seperti apa dan oleh siapa. Selanjutnya, ada distribusi informasi. Distribusi informasi ini adalah suatu proses bagaimana membuat informasi terkait yang tersedia bagi proyek stakeholder seperti yang direncanakan. Manajer proyek juga harus dapat mendistribusikan informasi. Mendistribusikan informasi yang dimaksud di sini adalah menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang tepat dan pada waktu yang tepat dan dalam format yang berguna. Yang sama pentingnya dengan mengembangkan informasi sebagai prioritas utama. Pertimbangan-pertimbangan yang penting dalam mendistribusikan informasi, yang pertama yaitu penggunaan teknologi untuk meningkatkan pendistribusian informasi, seperti laporan kemajuan, laporan performa, dan laporan lainnya bisa menggunakan by system, seperti sistem email atau IT. Metode formal dan informal dalam pendistribusian informasi. Kemudian ada mengatur harapan stakeholder, adalah sebuah proses berkomunikasi dan bekerja dengan stakeholder untuk menemukan pengalaman dan isu-isu kebutuhan-kebutuhan mereka ketika harapan mereka terjadi. Mengatur harapan-harapan membantu ke arah peningkatan kemungkinan suksesnya proyek dengan memastikan bahwa stakeholder memahami manfaat-manfaat dan resiko proyek. Kemudian yang terakhir yaitu laporan performa. Laporan performa merupakan proses pembagian dan pengumpulan performa informasi termasuk laporan-laporan status. Status pekerjaannya apakah sudah 10%, 30%, atau 50%, atau 100% dan down. Pengukuran kemajuan dan permasalahan-permasalahan atau estimasi pekerjaannya. Laporan-laporan performa harus menyediakan informasi pada satu tingkatan yang sesuai untuk masing-masing pendengar. Next, lanjut ke pertemuan 12 dengan judul materi yaitu manajemen resiko proyek. Manajemen resiko proyek adalah sebuah proses sistematis untuk merencanakan, mengidentifikasi, menganalisis, dan merespon resiko proyek. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peluang dan dampak peristiwa positif, mengurangi peluang dan dampak peristiwa yang merugikan proyek. Kemudian, manajemen risiko proyek meliputi proses-proses perencanaan dari pelaksanaan manajemen risiko, identifikasi, analisa,
tanggapan perencanaan, dan kendali dan pemantauan dalam satu proyek. Kemudian sasaran dari manajemen risiko proyek ini adalah untuk meningkatkan dampak dan kemungkinan dari kejadian positif, mengurangi dampak dan kemungkinan dari kejadian negatif di dalam proyek. Kemudian ada proses-proses pada manajemen risiko proyek ini. Yang pertama yaitu manajemen rencana risiko, kemudian identifikasi risiko, lalu performa analisis risiko kualitatif, performa analisis risiko kuantitatif, respon rencana risiko, monitor dan kontrol risiko. Manajemen rencana risiko adalah sebuah proses penjelasan bagaimana cara melakukan aktivitas manajemen risiko untuk satu proyek. Perencanaan penting untuk menyediakan waktu dan sumber daya yang cukup untuk aktivitas manajemen risiko dan untuk menetapkan satu basis yang disetujui untuk mengevaluasi risiko-risiko serta memastikan tingkat, tipe, dan visibilitas manajemen risiko yang setara dengan risiko dan kepentingan proyek bagi organisasi. Kemudian ada identifikasi risiko adalah proses penentuan di mana resiko-resiko dapat mempengaruhi dokumen dan karakteristik proyeknya. Partisipan pada aktivitas identifikasi resiko ini meliputi manajer proyek, anggota tim proyek, tim manajemen resiko jika ditugaskan, para pelanggan, ahli-ahli pokok dari luar tim proyek, pemakai akhir atau user, kemudian manajer proyek lain, dan stakeholder, dan ahli manajemen resiko. Dapat juga dikatakan sebagai proses iteratif atau berulang-ulang karena resiko-resiko baru mungkin diketahui sebagai kemajuan proyek melalui siklus hidupnya. Kemudian, performa analisis resiko kualitatif. Itu merupakan sebuah proses dari priorizing resiko untuk analisa tindakan lebih lanjut atau dengan menaksir dan mengkombinasikan kemungkinan dampak dan kejadian. Performa analisis risiko kualitatif menilai prioritas risiko-risiko yang dikenali yang menggunakan kemungkinan atau kemungkinan relatif dari kejadian. Dampak yang sesuai pada sasaran proyek jika risiko itu terjadi, seperti juga faktor-faktor lain, seperti batasan waktu untuk tanggapan dan toleransi risiko organisasi yang berhubungan dengan batasan-batasan proyek dari segi biaya, jadwal, cakupan, dan kualitas. Kemudian ada performa analisis risiko kuantitatif. Performa analisis risiko kuantitatif merupakan proses dari penelitian dengan nomor pada efek dari risiko-risiko yang dikenali pada keseluruhan sasaran proyek. Pada beberapa kasus, performa analisis risiko kuantitatif tidak diperlukan untuk mengembangkan tanggapan risiko secara efektif. Proses menggunakan teknik seperti simulasi, Monte Carlo, dan pohon keputusan adalah untuk yang pertama menghitung hasil yang mungkin dan peluangnya, kemudian menilai peluang untuk mencapai tujuan proyek, lalu mengidentifikasi resiko yang membutuhkan perhatian paling besar dengan menghitung kontribusi relatifnya terhadap keseluruhan resiko proyek, kemudian mengidentifikasi biaya, jadwal, dan target ruang lingkup yang realistik dan dapat dicapai. Lalu menentukan keputusan manajemen proyek ketika beberapa kondisi atau hasil itu tidak pasti. Selanjutnya ada respon rencana resiko. Merupakan sebuah proses mengembangkan pilihan dan tindakan untuk meningkatkan peluang dan untuk mengurangi ancaman-ancaman pada sasaran proyek. Resiko-resiko meliputi peluang dan ancaman-ancaman yang dapat mempengaruhi suksesnya proyek dan tanggapan-tanggapan untuk masing-masing yang dibahas. Strategi untuk resiko negatif itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada avoid, merupakan penghindaran resiko melibatkan perubahan rencana manajemen untuk menghilangkan ancaman oleh resiko yang merugikan, mengisolasi tujuan proyek dari dampak risiko, atau mengundurkan tujuan yang dalam bahaya. Lalu ada transfer, yaitu pemindahan risiko masyarakat yang mensyaratkan penggantian penerima dampak negatif dari pemilik ke pihak ketiga.
Kemudian ada mitigate, yaitu pengurangan peluang atau dampak peristiwa yang beresiko mengurangi ke ambang atau batas yang dapat diterima. Selanjutnya yaitu strategi untuk resiko positif dibagi menjadi 3, yaitu exploit, share, dan enhance. Exploit merupakan strategi untuk memastikan bahwa kesempatan atau risiko positif ini dapat terrealisasi. Contohnya, menugaskan sumber daya manusia yang lebih berbakat untuk mengurangi waktu penyelesaian atau menyediakan mutu lebih baik dari yang direncanakan. Share merupakan alokasi kepemilikan kepada pihak ketiga yang memiliki kemampuan terbaik menangkap peluang manfaat proyek. Contohnya, special purpose company joint venture. Lalu enhance, ini memodifikasi ukuran kesempatan dengan meningkatkan peluang atau dampak positif dengan mengidentifikasi dan memaksimalkan pengendali kunci dari resiko yang berdampak positif. Kemudian ada strategi untuk ancaman dan kesempatan, itu ada acceptance atau sangat jarang kemungkinan untuk menghilangkan seluruh resiko proyek. Tim proyek memutuskan tidak mengubah rencana manajemen proyek untuk menyesuaikan dengan resiko. Acceptance ini dibagi lagi menjadi penerimaan pasif atau tidak ada tindakan dan penerimaan aktif, yaitu menetapkan cadangan kontingensi termasuk jumlah waktu, uang, dan sumber daya. Kemudian strategi respon kontingen, ada beberapa respon yang dirancang untuk digunakan hanya bila peristiwa tertentu terjadi. Kemudian yang terakhir ada monitor dan kontrol resiko. Monitor dan kontrol risiko ini adalah sebuah proses menerapkan rencana tanggapan risiko, pekerjaan mengikuti jalan risiko yang dikenali, pemantauan sisa risiko, mengidentifikasi risiko baru yang evaluasi proses efektivitas risiko sepanjang proyek. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan bila asumsi proyek masih valid, risiko atau sebagaimana telah dinilai berubah dari sebelumnya. Kebijakan dan prosedur manajemen risiko diikuti, cadangan biaya dan jadwal kontingensi yang dimodifikasi sesuai dengan risiko proyek. Next, kita lanjut ke materi pertemuan ke-13 yang judulnya adalah manajemen pengadaan proyek. Manajemen pengadaan proyek adalah proses-proses yang diperlukan untuk membeli atau memperoleh produk-produk, jasa, atau hasil-hasil yang diperlukan dari luar tim proyek. Atau bisa disebut juga pengelolaan kontrak dan kendali proses perubahan yang diperlukan untuk mengembangkan dan mengurus pesanan, pembelian atau kontrak-kontrak yang dikeluarkan oleh anggota tim proyek yang diberi hak. Atau bisa disebut juga pengaturan kontrak manapun yang dikeluarkan oleh satu organisasi luar, yaitu pembeli yang memperoleh proyek dari penyelenggara organisasi atau penjual dan mengatur kewajiban-kewajiban sesuai kontrak yang ditempatkan di tim proyek oleh kontrak. Lalu ada proses-proses pada pengadaan proyek, yaitu yang pertama rencana pengadaan, melakukan pengadaan, mengurus pengadaan, dan menutup pengadaan. Rencana pengadaan adalah proses dokumentasi keputusan pembelian proyek yang menetapkan pendekatan dan mengidentifikasi para penjual yang potensial. Keputusan membuat dalam mengembangkan rencana manajemen pengadaan dapat juga mempengaruhi jadwal proyek dan diintegrasikan dengan pengembangan jadwal, memperkirakan aktivitas sumber daya dan keputusan buat atau beli. Alat bantu untuk perencanaan pengadaan yaitu ada make or buy analysis yang digunakan untuk menentukan apakah organisasi harus membuat atau melakukan sebuah produk atau layanan atau jasa di dalam organisasi atau membelinya dari pihak lain. Kemudian ada menggunakan analisis keuangan. Di sini para ahli, baik itu internal maupun eksternal, dapat memberikan masukan yang penting dalam pengambilan keputusan kegiatan pengadaan dengan rencana manajemen pengadaan, maka dapat menjelaskan bagaimana proses pengadaan yang akan dikelola mulai dari kegiatan
pendokumentasian untuk melakukan pembelian atau pengadaan dari pihak luar hingga penutupan kontrak. Tentu isi dan daftar rencana bervariasi berdasarkan kebutuhan proyek. Selanjutnya, ada tipe-tipe dari kontrak. Tipe-tipe dari kontrak ada fixed price atau lump sum kontrak, itu memasukkan total harga tetap dari sebuah produk atau layanan. Kemudian ada cost reimbursal kontrak, yaitu memasukkan pembayaran ke penjual untuk biaya langsung dan biaya tidak langsung. Kemudian ada kontrak waktu dari material, di sini penggabungan kontrak fixed price dan cost reimbursable. Kemudian yang terakhir ada unit price kontrak, yaitu mewajibkan pembeli untuk membayar penjual sesuai dengan jumlah per unit layanan yang telah ditentukan. Melakukan pengadaan di sini adalah proses tanggapan perolehan penjual memilih seorang penjual dan menganugerahkan kontrak. Pada proses ini, tim akan menerima proposal-proposal atau penawaran-penawaran dan akan menerapkan sebelumnya memilih kriteria yang digambarkan untuk memilih satu atau lebih para penjual yang berkualitas untuk melaksanakan pekerjaan dan bisa diterima sebagai penjual. Untuk melakukan pengadaan, salah satunya adalah melakukan outsourcing. Tentu setiap manajer selalu melakukan perjanjian kontrak kerja atau Contract Statement of Work, SOW. SOW adalah jenis pernyataan ruang lingkup kegiatan pengadaan. Perjanjian kerja yang dimaksud di sini adalah deskripsi pekerjaan yang diperlukan untuk kegiatan pengadaan. Jika SOW digunakan sebagai bagian dari kontrak untuk menggambarkan hanya pekerjaan yang diperlukan untuk kontrak tertentu, hal itu disebut sebagai perjanjian kontrak kerja. Nah, untuk membuat sebuah kontrak statement of work atau SOW tadi, perjanjian kerja, ada beberapa format atau template dalam pembuatannya. Yang pertama yaitu lingkup kerja, yang kedua lokasi kerja, yang ketiga periode kinerja, yang keempat jadwal produk yang dihasilkan, yang kelima standar yang dapat diberlakukan, yang keenam kriteria penerimaan, dan yang terakhir adalah syarat-syarat khusus. Kemudian mengurus pengadaan. Mengurus pengadaan ini adalah sebuah proses memanage hubungan-hubungan pengadaan, pemantauan, performa kontrak, dan membuat perubahan dan koreksi-koreksi jika dibutuhkan. Kegiatan pelaksanaan pengadaan ini meliputi menentukan pihak yang bertanggung jawab dalam mengerjakannya, mengirim dokumen ke penjual-penjual yang potensial, memperoleh proposal atau penawaran, memilih penjual, dan membuat kontrak. Kemudian menutup pengadaan. Menutup pengadaan merupakan proses melengkapi masing-masing pengadaan proyek. Awal penghentian suatu kontrak adalah satu kasus khusus dari penutup pengadaan yang dapat diakibatkan oleh satu persetujuan timbal balik kedua belah pihak, dari asumsi dari satu pihak atau untuk kenyamanan pembeli jika yang disediakan itu untuk di dalam kontrak. Tim proyek harus menentukan semua pekerjaan yang diselesaikan secara benar dan memuaskan, melakukan update yang merefleksikan hasil akhir, dan mengarsipkan informasi untuk digunakan ke depannya. Kemudian yang terakhir ada contoh kasusnya. Di sini diasumsikan biaya sewa suatu produk yang dibutuhkan proyek sebesar 8 juta per hari. Nah, untuk membuat produk tersebut memerlukan biaya 120 juta ditambah biaya operasional 4 juta per hari. Berapa lama waktu operasional sehingga biaya sewa akan sama dengan biaya jika membuatnya sendiri? Nah, solusinya di sini diberikan D adalah lama per hari penggunaan produk tersebut. Misalnya 120 juta ditambah 4 juta D sama dengan 8 juta D. 120 juta sama dengan 4 juta D. D sama dengan 30. Nah, jika produk tersebut digunakan lebih dari 30 hari, maka akan lebih ekonomis jika melakukan pengadaannya sendiri. Next, kita lanjut ke materi pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan 14 dengan judul Project Stakeholder Management. Project Stakeholder Management merupakan proses yang diperlukan untuk mengidentifikasi orang-orang,
kelompok atau organisasi yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh proyek. Stakeholder proyek adalah pihak-pihak baik secara individual, kelompok, maupun organisasi yang mungkin mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, aktivitas, dan hasil dari suatu proyek. Kemudian dalam stakeholder management, berdasarkan buku PMBOK edisi kelima, stakeholder harus diidentifikasi sebelum proyek dimulai. Stakeholder dapat terlibat secara aktif di proyek atau memiliki kepentingan yang dapat berupa hasil yang positif atau negatif terhadap kinerja atau penyelesaian proyek. Stakeholder yang berbeda mungkin memiliki persaingan yang menciptakan konflik di dalam proyek. Tujuan dibuatnya stakeholder adalah untuk mengidentifikasi semua orang atau organisasi yang terpengaruh oleh suatu proyek untuk menganalisis harapan pemangku kepentingan atau stakeholder dalam keputusan proyek sepanjang masa proyek. Selanjutnya, ada beberapa contoh stakeholder proyek, yaitu yang pertama ada sponsor. Sponsor merupakan pihak pemilik dalam konteks sebagai kontraktor. Sponsor adalah manajemen perusahaan. Kemudian ada customer dan user. Customer dan user ini merupakan pihak yang akan memanfaatkan hasil dari pelaksanaan proyek. Contohnya, jika proyek adalah berupa pembangunan apartemen, maka customer atau usernya adalah pihak pembeli apartemen. Selanjutnya ada seller atau penjual, merupakan pihak yang mendukung pelaksanaan proyek. Dalam konteks owner, maka seller adalah para main kontraktor dan main distributor yang diadakan langsung. Sedangkan dalam konteks kontraktor dan subkontraktor, seller adalah pemasok barang, material, alat, dan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan proyek. Lalu ada business partner, merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan adanya proyek tersebut setelah proyek beroperasi. Contoh, jika proyek adalah terminal bandara, maka pihak airlines, pemasok bahan bakar pesawat, pemasok makanan, penyedia layanan komunikasi dapat dikatakan sebagai business partner. Kemudian ada organizational group, merupakan pihak yang berupa kelompok organisasi yang terkait dengan proyek. Kemudian functional manager merupakan pihak yang terkait dengan pelaksanaan proyek di mana fungsinya adalah sebagai supporting. Contohnya adalah manajer keuangan, manajer sumber daya manusia, dan manajer pemasaran di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ada institusi keuangan, merupakan pihak yang berkaitan dengan proses pendanaan proyek seperti bank atau lembaga keuangan yang lain. Pemerintah pusat dan setempat merupakan pemerintah yang terkait dengan pelaksanaan proyek seperti departemen pemerintahan terkait seperti PU, perhubungan, lembaga auditor, dan lain-lain. Sedangkan pemerintahan setempat cukup berjenjang mulai dari kelurahan, kecamatan, kabupaten, hingga provinsi. Selanjutnya ada expert ahli, merupakan pihak yang dianggap ahli yang berperan terhadap pelaksanaan proyek. Contohnya adalah ahli struktur, ahli kontrak, dan ahli pemasaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada konsultan. Konsultan merupakan pihak yang berperan dalam membantu pemilik proyek dalam merencanakan, mengawasi, dan mengendalikan proyek. Selanjutnya staf proyek, merupakan individu-individu yang menjadi karyawan atas organisasi proyek seperti staf pemilik proyek, staf kontraktor, dan staf konsultan, dan sebagainya. Lalu ada lingkungan sekitar proyek. Lingkungan sekitar proyek merupakan masyarakat yang berada di lingkungan sekitar proyek yang dapat berupa individu, kelompok, ataupun perusahaan, dan lainnya tergantung dengan kondisi proyek yang spesifik. Selanjutnya ada kegagalan dalam mengelola stakeholder proyek yang dapat menyebabkan beberapa dampak yang jelek terhadap kinerja proyek, seperti keterlambatan akibat lamanya keputusan diambil atau tidak disetujuinya langkah percepatan yang diperlukan. Kemudian peningkatan biaya akibat hambatan stakeholder terhadap approval langkah untuk mengatasi resiko proyek. Lalu hal-hal yang tidak diharapkan akibat tingginya konflik yang tidak teratasi, dan terakhir yaitu tentang dampak negatif lainnya seperti penghentian proyek akibat konflik yang sudah terlalu tinggi.
Kemudian terdapat 4 tahapan proses yang terjadi pada manajemen pemangku kepentingan atau stakeholder. Proses itu yang pertama ada mengidentifikasi pemangku kepentingan, yang kedua perencanaan manajemen pemangku kepentingan, yang ketiga mengelola keterlibatan pemangku kepentingan, dan yang keempat yaitu mengontrol keterlibatan dari pemangku kepentingan. Terakhir, ada hal-hal yang penting yang terdapat pada overview di atas. Yang dapat disimpulkan yaitu stakeholder harus teridentifikasi sebelum proyek dimulai dengan input project charter, procurement dokumen, enterprise environmental factor, dan organizational process asset. Lalu stakeholder harus direncanakan pengelolaannya yang merupakan output atas proses plan stakeholder manajemen yang berupa dokumen resmi. Dan dalam pengelolaannya diperlukan keahlian komunikasi, interpersonal, dan manajemen. Pengelolaan stakeholder dapat mempengaruhi atau mengubah project, manajemen plan, project dokumen, dan organizational process asset. Expert judgment atau pendapat dari para ahli, meeting, dan analisis adalah tools dan teknik. Nah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan untuk ringkasan dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-14. Untuk segala kekurangannya, saya mohon maaf, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.